Assalamualaikum, halo, saya Astrika Nugurawati, mahasiswi IAIN Surakarta, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah. Di video kali ini, saya sedang berada di situs sejarah Perjanjian Giyanti di Desa Kerten, Jatiharjo, Kabupaten Karanganyar. Saya akan bercerita mengenai sejarah Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti diambil dari sebuah lokasi penandatanganan di Desa Giyanti yang sekarang diubah menjadi Dusun Kerten, Kelurahan Jatiharjo, Kabupaten Karanganyar. Di area itulah diadakan Perjanjian Giyanti tanggal 13 Februari 1755 yang melibatkan Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang VOC. Situs Perjanjian Giyanti merupakan episode penting bagi keberadaan Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta, sekaligus menandatangani berakhirnya Kerajaan Mataram Islam sepeninggalan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sejarawan UGM Profesor Djoko Suryo menyebut Perjanjian Giyanti atau yang dikenal dengan Palihan Nagari menjadi tonggak sejarah sangat penting, khususnya bagi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Perjanjian Giyanti membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Wilayah timur Sungai Opak dikuasai pewaris tatah Mataram, Sunan Pakubuwono III yang berkedudukan di Surakarta. Sedangkan wilayah barat Sungai Opak diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi sekaligus diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono I yang menetap di Yogyakarta. Lahirnya Perjanjian Giyanti berawal dari masalah di dalam Kerajaan Mataram Islam yang kemudian melebar kemana-mana, terlebih dengan adanya campur tangan VOC, perlawanan Pangeran Mangkubwono bahkan membuat VOC kewalahan. Sikap Pangeran Mangkubumi yang memilih mengangkat senjata melawan VOC disebabkan campur tangan VOC sudah terlalu dalam mengatur dan mendikte pemerintah Kerajaan Mataram Islam yang saat itu dipimpin oleh Pakubuwono II. Salah satu hal yang tidak bisa diterima oleh Pangeran Mangkubumi adalah lepasnya wilayah pesisir utara Jawa ke tangan VOC, padahal wilayah itu menjadi penumpang utama perekonomian Kerajaan Mataram Islam. Kondisi ini menyebabkan Mataram menjadi lemah. Ditambah lagi, geger pecintan menjadikan Keraton Mataram Islam di Kartosuro Porak-poranda. Menurut Profesor Djoko Suryo, sikap patriot Pangeran Mangkubumi yang memilih mengangkat senjata melawan VOC ini menginspirasi bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Semangat itu patut diteladani dan diharapkan juga dimiliki para generasi muda masa kini agar terus melawan segala bentuk penjajahan gaya baru. Di samping itu, terus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak mudah dipecah belah. Dalam perang melawan VOC, Pangeran Mangkubumi dibantu keponakan Raden Mas Said atau Pangeran Sabernyawa. Perang yang berlangsung selama 9 tahun sejak 1746 sampai 1755 itu sangat merepotkan dan membuat kerugian besar di pihak VOC. Dengan segala upaya agar perang berakhir, VOC menawarkan perdamaian.
wilayah Mataram Islam kemudian dibagi menjadi dua. Perjanjian itu dikenal dengan Perjanjian Giyanti yang diambil dari nama tempat Giyanti. Strategi yang dipakai VOC ketika itu adalah divide et impera atau politik pecah belah. Menurut Profesor Joko Suryo, politik pecah belah ini terus dipraktekkan VOC dan diteruskan oleh pemerintah kolonial Belanda hingga masa kemerdekaan. Salah satunya kesepakatan membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS agar Belanda bisa terus memecah belah wilayah-wilayah di Nusantara. Seharusnya bangsa Indonesia sudah sangat berpengalaman menghadapi politik pecah belah ini, sehingga diharapkan lebih waspada terhadap pihak-pihak luar yang ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa dengan menciptakan konflik. Perjanjian Giyanti memberi pelajaran berharga agar bangsa ini jangan mau dipecah belah. Selain itu, setiap anak bangsa mesti memiliki semangat cinta tanah air yang tinggi seperti yang ditunjukkan oleh Pangeran Mangkubumi yang menolak tunduk pada VOC. Oleh sebab itu, masyarakat sangat perlu untuk mengenal, mendalami sejarah Yogyakarta dan mencintainya. Mengingat jasa Sri Sultan Hamengkubuwono I di masa itu, pemerintah Indonesia memberi gelar pahlawan nasional pada tanggal 10 November 2006. Sekian dari saya, bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.